Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelum lebih lanjut membahas perihal topik ini, mari bersama kita dengarkan penjelasan berikut ini. Itu adalah organisasi Kristen yang memperjuangkan hak umat Kristen. Dan tentunya akan berkaitan salah satunya kepada hak-hak beribadah umat Kristen. Kami dilindungi oleh Undang-Undang Keormasan. Dan kemudian kami juga telah menerima kuasa dari Jemaat Gereja Ekumene untuk melakukan pendampingan terkait dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, adapun yang menjadi penyebab kenapa kami turun secara langsung itu terkait dengan peristiwa pada tanggal 12 April yang lalu, di mana kita bisa melihat melalui media sosial dan berita itu viral, yaitu pemasangan seng sehingga jemaat yang pada hari itu ingin beribadah, mereka tidak bisa masuk ke ruangan ibadah. Dan kemudian mereka melakukan pembongkaran seng, karena di situ juga dituliskan ada satu spanduk yang akan saya bacakan isinya, yaitu Gedung Chapel Musuh dalam masa renovasi. Mohon maaf atas pengosongan dan penghentian seluruh aktivitas pelayanan dengan mengatasnamakan yayasan, ketua PWK, dan pihak dari USUD. Nah, kami hadir pada saat ini untuk memastikan bahwa jemaat bisa beribadah tanpa ada gangguan. Jadi kami ada di sini untuk memastikan hak beribadah dari jemaat Oikumene Chapel Musuh. Apa yang menjadi harapan Muki solusi ke depan? Siapa saja yang ingin dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan ini? Kalau kita lihat konteks ataupun lokus dari persoalan ini kan adanya persoalan keagamaan di dalam lingkungan institusi pendidikan dan telah dicoba dilakukan perundingan difasilitasi oleh Universitas Sumatera Utara, akan tetapi tidak ditemukan hasil akhirnya karena menurut Jemaat Gereja Ekumene pertemuan itu bukan pertemuan yang berimbang. Karena mereka tidak diberikan kesempatan berbicara secara leluasa, kemudian hasil notula rapat itu tidak mereka terima, tidak diberitahukan secara resmi kepada mereka, dan isinya juga itu sesuai dengan keinginan dari pihak yang berseberangan dengan mereka. Sehingga kami memandang perlu agar negara turun tangan dalam persoalan ini, yaitu dengan melibatkan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama, dilakukan, difasilitasi di tempat yang berbeda dari lingkungan ini. Dan kemudian mari kita buka seluruh data yang ada sehingga para pengambil keputusan ini bisa melihat dari atas dengan sudut pandang yang berbeda, ditemukan benang merahnya, bisa dianalisa sebenarnya apakah renovasi ini urgent dilakukan, dan kemudian berkaitan dengan konflik internal ini dapat dicarikan solusi, tentu dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan penempatan pendeta di tempat ini ataupun gereja yang menaungi, contohnya seperti PGI dan kemudian sinode yang memutus pendeta tersebut, karena ini berkaitan juga dengan persoalan internal yang harus segera diselesaikan. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti yang ada di layar ini diposting oleh Wajah Sumut, kelihatan di sini ya, dan ada narasinya disampaikan bahwa gedung gereja Oikumene tengah dilanda polemik internal yang berujung penutupan sepihak tempat ibadah pada 12 April 2026 beberapa waktu yang lalu. Padahal rumah ibadah itu sudah memiliki sejarah legalitas dan juga pengakuan sejak digagas tahun 1977. Ini memang tempat ibadahnya berarti sudah lama sekali Bapak Ibu, dan seperti yang tadi diuraikan, ini juga terkait dengan persoalan internal. Dan karena ini adalah persoalan internal, maka tentu saja sangat dibutuhkan keterlibatan pihak eksternal yang relevan, yang punya otoritas yang relevan, supaya ini bisa kemudian dicarikan jalan keluarnya dan aspirasi kedua belah pihak dapat terakomodir melalui keputusan yang dibuat secara bersama-sama dan berkeadilan. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini memang beberapa waktu belakangan kita melihat ya di ruang publik ini persoalan yang ada kaitannya dengan hal keagamaan ini cukup ramai sekali ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini terkait dengan persoalan internal. Ya, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, beberapa waktu belakangan ini kita juga menyaksikan perihal peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan karena persoalan internal, tapi karena keterlibatan pihak eksternal yang sebenarnya secara hukum, secara konstitusi itu jelas ini melanggar hak beribadah, yang merupakan hak konstitusional yang diamanatkan oleh konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu, teman-teman, mungkin sekitar 1 minggu lebih ya yang lalu, ini mengenai saudara kita yang bahkan mereka sedang melaksanakan kegiatan peribadatan GMS Bantul. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah ibadah sedang berlangsung,
justru datanglah beberapa orang, itu satu kelompok orang, ya jumlah mereka juga cukup banyak, lalu kemudian mau menghentikan ataupun melarang kegiatan peribadatan yang sedang berlangsung. Jadi ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ibadah itu sedang berlangsung, lalu kemudian datang beberapa orang dengan tujuan mau melarang, mau membubarkan kegiatan peribadatan itu. Bahkan dalam beberapa video yang sudah viral, sampai ada narasi yang kemudian itu katanya, kalau tidak dibubarkan, maka ini akan segala macamnya. Wah, ini kan sudah arogansi Bapak Ibu. Ini sudah arogansi. Dan yang terjadi, solusinya bagaimana? Sampai saat ini belum ada. Ini sudah 1 minggu berlalu, ya, dan saya secara pribadi masih menunggu ini kira-kira berikutnya solusinya bagaimana. Tadi saya dengar dari penjelasannya Mas Permadi Arya, katanya warga gereja itu untuk sementara karena tempat ibadah itu katanya belum ada izin entah bagaimana, tapi mereka yang harus mengalah dan pindah ke tempat yang lain dulu untuk bisa melaksanakan kegiatan peribadatan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada satu penjelasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Kun Romli, ya, teman-teman bisa juga mengecek di video sebelum ini, ya, saya sudah bahas itu. Luar biasa, beliau itu memetakan 2 hal. Pertama, menegaskan bahwa hal beragama, hal beribadah itu jangan disamakan dengan hal yang bersifat administratif. Hal beragama, hal beribadah itu adalah hak warga negara, hak konstitusional warga negara Indonesia, karena itu diamanatkan oleh konstitusi. Tapi bagaimana dengan tempat peribadatan yang izinnya belum ada, ya? Itu persoalan administratif. Karena itu beribadah beragama itu tidak boleh dilarang. Tapi kalaupun ada tempat peribadatan yang kemudian digunakan dan itu belum lengkap izinnya, maka disinilah negara perlu hadir. Disinilah negara perlu memungkinkan, mempermudah warga negaranya dalam menggunakan haknya, supaya kemudian tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran tertentu yang memang pada dasarnya orang-orang itu tidak senang dan tidak terima perihal keberagaman yang ada di bangsa ini. Jadi karena itu kemudian dibutuhkan sekali regulasi dan keterlibatan pemerintah secara langsung yang mempermudah warga negaranya untuk bisa beribadah, menggunakan haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Nah, itulah sampai hari ini saya itu sangat berharap sekali kepada Bapak Presiden Prabowo, juga kepada Pak Gibran, juga kepada Pak Menak, supaya perihal SKB 2 Menteri ataupun SKB 3 Menteri itu yang sudah berlaku dari sejak tahun 2006, ya, nomor 9 nomor 8 tahun 2006 itu, ini sudah 2026, berarti sekitar 20 tahun berlakunya, agar segera dikaji ataupun direvisi. Karena sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan, karena poin-poin yang kemudian telah dikeluh kesahkan dan telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok intoleran, terutama mengenai rekomendasi-rekomendasi, persetujuan warga sekitar. Ini kan menjadi sulit Bapak Ibu, karena tidak semua orang yang ada di sekeliling di mana tempat suatu tempat ibadah itu dibangun akan setuju. Karena itu nanti sebagian, ya, standarnya kan 60. Kalau dapat 60, tiba-tiba kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang tidak setuju, ya mereka akan menolak, menyatakan aksi damai, tapi isinya menolak gereja, menolak pembangunan, membubarkan ibadah dan segala macamnya, walaupun judulnya adalah aksi damai. Seperti yang terjadi waktu yang lalu itu kan, penolakan menu daging babi di warung mie babi tepi sawah, Bapak Ibu sekalian. Itu kan judulnya juga aksi damai, menolak keberadaan dari warung babi tersebut karena ada menu babi di situ. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya apa? Ini kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi sesuatu yang sangat memilukan sekali. Entah sampai kapan peristiwa-peristiwa intoleran seperti ini teratasi dan benar-benar tidak lagi terjadi. Karena itu perlu ada regulasi, ada penerapan hukum yang berkeadilan.